Halo semuanya, perkenalkan saya Nikri Dewi Chandrasi dengan NIM 2315051065. Nah, di video kali ini saya akan melakukan demo dan juga penjelasan proyek UAS saya, yaitu aplikasi deteksi ekspresi wajah real time yang mendeteksi 3 ekspresi, yaitu senang, sedih, dan juga marah. Menggunakan model YOLO versi 8 yang dikonversi ke TF Lite agar bisa berjalan langsung di perangkat mobile tanpa server. Nah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah alur atau cara kerja dari aplikasinya secara garis besar, lalu masuk ke detail code dan diakhiri dengan demo aplikasi pada device handphone Android. Nah, yang pertama langsung saja masuk ke alur aplikasinya. Nah, di sini sudah terlihat terkait dengan diagram alur aplikasi deteksi ekspresi wajah. Nah, secara garis besar, alur aplikasinya seperti ini. Nah, pertama, input berasal dari kamera live atau foto galeri. Kalau dari kamera, gambar dalam format UV420 dikonversi dulu ke RGB, lalu di resize ke 640x640 sesuai kebutuhan model, dan setiap pixelnya dinormalisasi ke rentan 0 sampai 1. Nah, setelah itu baru gambar masuk ke model YOLO versi 8 TF Lite untuk interference, di mana hasil mentahnya berupa angka-angka koordinat skor yang kemudian didekode untuk diambil koordinat kotak, kelas, dan juga ekspresi serta skornya. Nah, karena satu wajah bisa menghasilkan banyak kotak yang tumpang tindih, jadi dilakukan non-maximum suppression untuk menyisakan satu kotak terbaik per wajahnya. Jadi terakhir, hasil ini digambar ke layar sebagai kotak dan tabel ekspresi. Nah, untuk mode kamera live, seluruh proses ini diulang setiap 700 ml sekali. Sedangkan untuk foto galeri, proses ini cukup dijalankan sekali saat foto dipilih. Nah, itu dia untuk alur dari aplikasinya. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagian dari code-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian 2, yaitu penjelasan dari code yang telah saya buat. Yang pertama yaitu struktur data hasil deteksi. Nah, di sini ada 2 kelas yang akan saya tunjukkan. Jadi sebelum masuk ke fungsi utama, ada kelas detection result pada line ke-19. Nah, struktur data untuk menyimpan satu hasil deteksi atau koordinat kotak yang dinormalisasi 0 sampai 1, label ekspresi, dan skor confidence-nya. Sedangkan untuk kelas yang kedua yaitu emosi utils pada line ke-38. Nah, helper untuk memetakan label ke emoji dan warna supaya tampilan di semua bagian UI itu konsisten. Nah, untuk selanjutnya adalah load model dan kamera, yaitu tahap input. Jadi di sini ada 3 fungsi yang akan saya tunjukkan, yaitu fungsi muat model, mulai kamera, dan proses frame. Nah, bagian ini merupakan bagian input yang tadi saya jelaskan di alur di diagram alur, di mana pada fungsi pertama yaitu muat model. Nah, muat model ini memuat file base float 32 TF Lite, yaitu model yang telah kita miliki, yang akan kita gunakan untuk aplikasi ekspresi ini. Dan label txt, yaitu ada kedua file ini ada pada folder aset.
Begitu siap, maka ada fungsi yang kedua, yaitu mulai kamera. Nah, ini mulai kamera akan membuka kamera controller dan menjalankan start image stream, sehingga pada setiap frame kamera dikirim ke fungsi proses frame. Nah, ini kemudian di sana ada pembatas interval 700 milidetik supaya tidak setiap frame diproses, karena bisa terlalu berat kepada device saat menjalankan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pre-processing dan interference model. Jadi di sini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi UV420 ke image. Kemudian sebentar, ada salah ya, ini dia, ke image. Kemudian ada fungsi image ke input dan jalan ke interface. Nah, ini adalah tahap konversi dan processing. Jadi untuk fungsi yang pertama yaitu UV420 ke image akan mengubah format UV420 dari kamera menjadi menjadi RGB. Lalu pada fungsi yang kedua yaitu image ke input akan melakukan resize gambar ke 640 ke kali 640 dan menormalisasikan nilai pikselnya ke rentan 0 sampai 1, sehingga nanti untuk fungsi jalankan interface akan menjalankan model terhadap gambar tersebut. Nah, itu dia 3 fungsi dari processing dan interface model. Selanjutnya itu ada decode output dan NMS. Jadi output mentah dari model masih berupa angka, koordinat, dan skor per kelas. Nah, nanti untuk fungsi decode YOLO akan menerjemahkan itu menjadi kotak. Nah, ini merupakan fungsi decode YOLO yang menerjemahkan itu menjadi kotak, kelas, dan skor. Karena satu wajah bisa menghasilkan banyak kotak yang tumpang tindih. Kemudian ada NMS, yaitu membuang kotak duplikat sehingga tersisa hanya satu kotak terbaik per wajah. Nah, ini dia. Selanjutnya ada render ke layar, yaitu terakhir ini merupakan sesuai dengan alur tadi, ada deteksi painter, yaitu menggambar kotak dan label hasil deteksi ke atas preview kamera. Nah, ke atas preview kamera menggunakan custom painter. Nah, khusus kamera depan ada penyesuaian mirroring supaya proses kotak tetap pas dengan tampilan preview yang sudah dibalik seperti cermin. Nah, itu bagian-bagian inti dari code-nya. Sekarang saya akan tunjukkan aplikasinya saat dijalankan langsung pada device handphone. Nah, baik, di sini sudah ada device handphone yang saya gunakan untuk uji coba dari aplikasi yang telah saya kembangkan. Nah, sekarang karena masih proses instalasi, jadi kita akan tunggu dan kita akan buka langsung saja untuk aplikasinya karena sudah selesai proses instalasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan izin kepada aplikasi untuk pengambilan gambar. Nah, di sini fitur yang akan saya coba pertama adalah pada galeri, yaitu di mana kita dapat memilih foto pada galeri dan nanti aplikasi akan mendeteksi
bagaimana ekspresi yang ada pada foto tersebut. Nah, di sini sudah muncul untuk ekspresinya. Yang pertama adalah ekspresi marah. Jadi sudah ada border dari ekspresinya, dan juga bagian bawah sudah ada berapa jumlah wajah yang terdeteksi dan ekspresinya apa serta persentasenya. Nah, itu dia untuk foto kedua ada ekspresi sedih, dan foto ketiga ada ekspresi senang. Nah, untuk itu kita coba lagi sekali untuk ekspresi marahnya. Nah, untuk semua foto yang kita upload sudah berhasil terdeteksi ekspresinya. Kemudian kita akan coba melakukan deteksi dengan kamera live. Nah, di sini juga saya sudah coba dari semua ekspresi-ekspresi dan sudah ada keterangan satu wajah terdeteksi. Jadi itu untuk satu wajah, dan kita akan coba dengan dua wajah. Apakah tetap bisa terdeteksi kedua wajahnya atau tidak. Nah, ini saya mendeteksi aplikasinya dengan wajah, yaitu berhasil, sudah ada keterangan dua wajah terdeteksi dan masing-masing ekspresi serta bordernya. Dan ini untuk kamera belakangnya sudah berhasil juga untuk mendeteksi. Nah, itu dia tadi terkait dengan project UAS Mobile and Cloud dari saya. Dan saya sudah menjelaskan terkait dengan alur aplikasi, penjelasan code, dan juga melakukan demo aplikasi deteksi ekspresi wajah secara lengkap. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.